update Bitcoin. Sebelumnya itu gue udah analisa di tanggal 30 September bahwa Bitcoin itu kedepannya akan seperti apa. Dan sekarang sudah menunjukkan reaksi di beberapa area yang udah kuatan lain. Contohnya di area yang pertama ini, sebelumnya itu candle buyer itu lagi melemah teman-teman. Dan gue menandai area ini sebagai kunci supportnya. Dan ternyata benar teman di sini setelah dia cukup retest ya, kalau kita cek di time frame lebih kecilnya, itu dia muncul lagi kekuatan buyer teman-teman. Dan setelah dia close candle, muncul lagi kekuatan buyer dengan volume yang lumayan. Kemungkinan sampai mana Bitcoin akan terhambat antara terhambat turun atau terhambat naik teman turun itu kemungkinan untuk koreksi saja. Oke, kemungkinan dia akan terhambat di area sini. Dan ini adalah area yang cocok kalau misal kita udah ngehold dari bawah teman-teman. Ini adalah area yang cocok kalau kita mau nge-close semua transaksi kita atau mengambil take profit teman-teman. Oke. Kan sekarang untuk di Monly sendiri, untuk candle yang ini tuh kan masih running teman-teman. Nah, ini apakah akan terjadi sweep atau akan terus naik dan menimbulkan volume yang lebih besar lagi teman-teman atau secara signifikan sekali. Kita cek aja di time frame daily-nya teman-teman. Untuk di time frame daily. Oke, kita coba koreksi untuk di time frame daily teman-teman. Sebentar kita hapusin ini dulu. Oke, untuk di time frame daily sendiri teman-teman, sebelumnya itu dia sudah berhasil menembus dua resisten ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai smart money concept teman-teman, ini adalah liquidity, ini area supply. Maka dari itu ketika si buyer bertemu dengan seller di area supply ini teman-teman, yang berarti kemungkinan itu dia akan terhambat teman oleh seller. Karena gini, kalau kita ngomongin soal perdagangan asli teman-teman, ini adalah area liquidity ketika dia mau menyentuh area supply ini teman, dia membuat liquidity terlebih dahulu. Yang berarti area ini adalah area yang lagi mahal-mahalnya teman. Kemungkinan kalau misal kekuatan buyer itu muncul dan eh, berada di area supply, itu kemungkinan untuk seller masuk teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Tapi masih ada tapinya di sini teman-teman. Kalau kita lihat sendiri, kan sebelumnya itu dia membuat sebuah pair di sini. Dan support-support itu pasti ditembus teman-teman. Area support-support sebelumnya itu ditembuskan. Oke, di sini kita menemukan sebuah pattern teman-teman ya, yaitu pattern seperti ini. Oke, kita menemukan di beberapa di dua area. Yang pertama itu di area yang ini, dan yang kedua di area yang ini. Oke, jadi untuk di Monly sendiri, kemungkinan dia itu akan masih kuat untuk running naik sampai area yang gua kasih kotak ini teman-teman. Dan kemungkinan kalau memang dia tiba-tiba turun itu hanya untuk retracement teman-teman. Oke, kita kembali ke daily. Di daily sendiri, untuk area support yang ini, itu dia tidak bisa menembus area support yang ini. Kalau kita kasih garis tuh seperti ini untuk tidak berhasil menembus. Oke, jadi pattern ini adalah pattern di mana ada kemungkinan sebuah reversal dari sebuah market teman-teman. Oke, dari sebuah market structure, orang bilang itu market structure gitu teman. Jadi biar lebih mudah kita bilang sebuah pattern teman-teman. Oke, di sini untuk validasi di daily kita sudah dapat bahwa dia itu akan terus running, dan lagi pula udah kelihatan banget untuk kekuatan atau dari candle buyer volumenya itu masih kuat teman-teman. Jadi kemungkinan dia akan turun di area sini terus naik, karena di area sini juga ada area imbalance. Ada beberapa benteng juga teman-teman, di sini masih dikatakan aman untuk ngehold. Akan tetapi ketika dia sudah menyentuh area sini, kita perlu mempertimbangkan lagi. Oke, jadi itu analisa Bitcoin dari gua. Jadi kita bakal record lagi di next day-nya. Kalau semisal sudah menunjukkan reaksi atau perubahan arah market, teman-teman. Kalau semisal uh, daily kan ini close candle 28 hari lagi, teman-teman. Nah, kalau semisal dia close candle dalam keadaan break body, teman-teman. Oke, fix dia akan run ke $130.000. Kemungkinan bisa begitu, masih spekulasi, tapi untuk probability-nya itu pasti tinggi teman-teman. Untuk win rate-nya itu tinggi karena kita sudah mendapatkan beberapa validasi juga teman-teman di sini. Oke, jadi untuk analisa Bitcoin kurang lebih seperti itu dulu aja teman-teman. Next time kita akan coba record lagi teman-teman kalau menemukan sebuah reaksi dari Bitcoin. Thank you.